Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas Syar dan pastinya di channel gue. Gimana kabar kalian semua bro? Aduh kangen banget gila anjir. Untung masih inget ya openingnya ya. Saking lamanya gue nggak ngonten, saking lamanya gue nggak riding ya kan. Gue kalau nggak riding ya berarti nggak ngonten gitu aja sih bro. Kalau misalkan konten gue masih rajin berarti gue masih rajin riding. Kalau misalkan gue jarang upload berarti gue jarang riding gitu. Jadi intinya begitu. Aduh udah lama banget ya bro gue nggak ngonten. Mungkin ada beberapa dari kalian, lumayan banyak loh yang nanya, bang kapan konten lagi, bang ganti motor apa gitu kan. Ya lu lihat nih ya, udah deh ya, gue review sedikit nih ya kan. Walaupun gue belum nunjukin ya kan tampangnya dari motor gue yang baru ini. Di konten gue kali ini kan sebenarnya gue mau ngebahas ya kan beberapa pertanyaan yang masuk ke gue tentang Jarvis tuh kemana gitu kan. Intinya di konten gue kali ini gue mau ngebahas itu dulu bro. Setelah itu gue mungkin di next konten atau mungkin di konten ini habis ini gue bakalan bikin video yang berbeda partnya, dimana gue akan ngebahas satu persatu gitu kan. Karena kalau gue jadiin satu semuanya rada panjang nanti gitu kan. Oke, gue bahas satu persatu. Jadi gue disclaimer dulu, konten gue kali ini adalah ngebahas kemana Jarvis atau R15 V2 gue yang lama, kemana, terus kenapa tiba-tiba ganti tanpa ada tanda-tanda gitu, langsung jebret ya kan. Gue announce di Instagram gue udah nggak sama Jarvis gitu kan. Jarvis udah gak ada lah di gua gitu kan. Nah jadi jawaban gua adalah Jarvis tuh kemana. Intinya Jarvis itu udah pindah tangan ya kan. Udah pindah tangan gak sama gua lagi gitu. Mungkin ya beberapa dari kalian udah ada yang notice ketika gua ngepost ngejual si Jarvis di Facebook. Ada beberapa dari kalian yang notice gua, bang kenapa Jarvis dijual, padahal gua itu naruh di marketplace dan kalian tuh bisa nemu gitu kan. Aduh gue bingung banget ya, kenapa kalian bisa nemu gitu. Walaupun orang-orang yang nemu ini atau notice ini adalah orang-orang yang belum berteman di Facebook gua gitu kan. Ternyata kalian tahu ya Jarvis tuh yang mana gitu kan. Nah gue sih kan rada kaget, bukan satu dua orang loh bro yang ngeh gitu. Ditanya lah gitu kan, kenapa bang kok dijual, sayang banget, udah ganteng gini, udah ciri khas lu bang, Dimas Syardan tuh udah R15 V2 banget bang gitu. Ya sebenarnya sih gue ada menyayangkannya juga, dan sampai pada titik ini gue masih kayak ragu gitu kan, masih kayak setengah hati sejujurnya. Tapi gue berusaha kayak oke, gue butuh refreshment di channel gue dan diri gue sendiri. Karena jujur bro, alasan gue melepas Jarvis itu yang harus kalian tahu adalah bukan karena motornya itu banyak minus atau apa, enggak sama sekali. Sekalipun di konten gue tuh sering banget bikin beberapa video mengenai kelemahan dan kelebihan, dan gue concern banget di situ. Buat kalian yang mungkin punya pemikiran dewasa, pasti kalian udah tahu nih bahwa emang motor tuh punya kekurangan dan kelebihan. Tapi gua melepas Jarvis itu bukan karena ada kekurangan dari motor itu, enggak sama sekali bro ya kan. Jadi alasan pertama gua adalah gini, awalnya tuh emang karena ego gua sendiri gitu kan. Ego gua sendiri yang ngebuat gua itu pengen ngelepas Jarvis. Karena apa bro? Karena gua tuh lagi pengen banget, lagi BM banget gitu kan. Namanya manusia gitu kan bro, lagi BM banget sesuatu yang baru gitu. Lagi pengen apa ya, punya semangat baru gitu ya kan. Bukan berarti gue sama Jarvis nggak semangat, tapi you know lah manusia gitu kan, egonya kayak sesuatu yang baru itu pasti bakalan bikin lo kayak waduh gitu lah, masih berapi-api gitu. Nah sedangkan pada saat itu gue lagi di zona nyaman gue, dimana gue kayak males ngonten, gue bingung mau ngonten apa lagi ya kan. Selain memang alasan yang paling utama adalah emang guanya sih, ego gue sendiri yang pengen sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang beda gitu. Karena gue udah cukup lama sama Jarvis, seluk beluknya ibarat kata R15 V2 lo bisa tanyain deh ke gue, insya Allah gue tahu gitu. Jadi gue pengen sesuatu yang baru dimana gue tuh bisa explore gitu. Karena gue tuh punya cita-cita gini bro, gue pengen banget nyobain banyak motor gitu.
Gue tuh pengen banget nyobain banyak motor, gue pengen ngerasain gimana rasanya, ya kan. Sampai di mana di titik gue tuh tahu nih mana sih motor yang cocok buat gue, motor yang enak dan motor impian gue tuh yang mana sih gitu kan. Dari segi look, dari segi kenyamanan, itu bro impian gue. Jadi gue akan coba satu-satu. Bang, kenapa mesti dijual sih? Kenapa nggak beli baru aja gitu kan? Pasti dari kalian berpikir gitu. Ya Pak Prabowo itu mewakili gue karena kita tidak punya uang. Jadi itu bro alasan gue. Jadi mohon dimaklum lah ya, mohon dimaklum buat kalian yang datang ke gue karena memang gue itu image-nya ada R15 V2 banget atau Jarvis banget gitu kan. Nah, alasan gue adalah itu bro yang pertama. Jadi ego gue, dan gue ngerasa kayak lagi merasa di zona nyaman banget, dan gue butuh refreshment atau rasa semangat buat diri gue untuk konten gitu. Karena pada saat itu gue udah kayak jenuh gitu. Gue udah sampai di titik ini walaupun belum sampai apa-apa, belum jadi apa-apa, tapi kayak kok gue semangatnya udah begini banget gitu loh. Terus gue juga udah bingung, kalang kabut mau mikirin konten tuh apa lagi gitu loh. Apa yang mau gue bedah dari motor ini gitu kan. Kalau cuma konten harian, daily ride kayak gitu menurut gue kayak bisa sekali lah gitu. Cuma intinya gue tuh pengen berbagi informasi gitu kan. Nah intinya yang pertama itu. Lalu aduh macet banget sih bro. Lalu yang kedua adalah konsep dari channel gue. Itu masuk dari konsep channel gue. Nah gue bilang kan tadi sempet singgung juga, gue tuh pengen nyobain banyak motor, ya kan. Dan alasan kedua gue adalah gue pengen di channel gue mendeliver sebuah informasi atau informasi dari motor-motor yang berbeda gitu kan. Misalkan kalau ya setahun kebelakang ini gue R15 V2 ya kan, gue kulik abis-abisan selama setahun. Apa sih yang gue dapat informasi dari, apa sih yang bisa gue edukasi ke kalian, gue kasih share informasi apa sih yang bisa gue kasih gitu kan. Membantu beberapa kendala, menjawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang R15 V2. Nah gue tuh pengen di channel gue tuh kayak gitu bro. Gue pengen channel gue tuh bisa memberi informasi. Gimana sih bang rasanya R15 V2? Gue bisa jelasin, gue bisa bikin kontennya. Gimana sih bang rasanya naik GSX? Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Gue bisa deliver itu, informasi itu di channel gue. Begitupun motor lainnya nanti bro. Gue tuh pengen kayak gitu di channel gue. Jadi gue pengen nyobain banyak motor supaya gue bisa memberi informasi yang semoga aja bermanfaat buat kalian. Dan itu masuk ke konsep dari channel gue gitu. Intinya seperti itu ya bro, alasan utama gue. Jadi intinya gue ganti motor, yang pertama emang ego, yang kedua emang konsep dari konten gue gitu. Gue pengen sesuatu yang nggak itu terus gitu. Jadi pasti kalian juga bosen lah gitu kan. Bosen motornya, bukan motornya itu aja ya, tapi informasi yang gue bagi tentang motor itu terus gitu kan. Gue pengen semua user motor tuh nyampur semua nonton channel gue, karena mereka merasa terjawab gitu kan. Gue seneng kalau misalkan lu boleh cek aja. Gue tuh selalu usahain secepat mungkin untuk balas komentar kalian, menjawab segala pertanyaan kalian. Karena emang dari awal gue bangun channel, gue pengen kalau emang ada yang bisa gue jawab akan pertanyaan kalian, gue pasti akan gue jawab gitu. Karena gue ngerti banget ngerasain jadi newbie lah ya. Gue walaupun masih newbie juga gitu. Newbie tuh kita tuh bingung kadang mau nanya sama siapa. Even walaupun kita suka nih mau motor, tapi kita nggak punya banyak relasi anak motor yang bisa kita tanya gitu kan. Nah gue tuh pengen gue hadir nih, cialah, gue hadir dengan channel gue yang ala kadarnya. Gue pengen membantu kalian ini gitu loh. Jadi fun fact bro, gue beli motor ini itu tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober gue beli motor ini. Dan sekarang itu dari video ini dibuat, ini sekarang tanggal 28 November. Dan motor ini baru gue pakai dari semenjak gue ngambil motor ini. Waktu itu gue pernah pakai sekali, itu pun juga deket-deket aja, nggak jauh. Dan gue ngerasa kurang banget experience-nya. Makanya pada saat itu gue pengen jajal dulu nih motor gue, biar nyatu dulu sama ini motor gitu kan. Karena ini tuh banyak penyesuaian bro, dari R15 V2 ke motor ini gitu. Intinya gitu lah bro ya. Jadi fun fact-nya adalah gue beli motor ini selama sebulan itu ngedokem aja nih motor bro di rumah. Nggak gue pakai sama sekali. Udah ngedokem aja di rumah. Gue cuma panasin doang 2 hari sekali. Motor waktu itu gue jemput ya kan. Nyampe di rumah gue ganti oli, modif-modif tipis-tipis. Nanti gue bakal share juga apa yang gue ganti. Udah habis itu nggak pernah gue pakai, sekali dong waktu itu malam. Itu juga gara-gara urgent ya kan, mau ke rumah teman gue. Udah habis itu niatnya gue mau ngonten, tapi rasa-rasanya tuh gue mau nyatu dulu sama motor ini, pengen tahu dulu baru gue bisa share gitu. Dan akhirnya ya udah. Jadi at least gue baru 2 kali pakai motor ini sama hari ini ya.
kemarin sekali sama ini sekali gitu. Sejarang itu gua riding bro, ya kan, sejarang itu. Makanya kayak aduh, kangen banget riding bro, kangen banget sumpah. Oke bro, jadi kesimpulannya di video ini, buat kalian yang bertanya-tanya Jarvis kemana, gue nambah motor atau dijual, sekarang udah kejawab. Jarvis udah gue lepas, udah gak sama gue. Tapi alhamdulillah lainnya, ownernya yang baru dari Jarvis, pemegangnya masih keep in touch sama gue, masih bisa komunikasi sama gue. Dia pun kalau ada kendala apa atau nanya-nanya apa masih ke gue. Jadi setidaknya gue tidak lepas tangan sama sekali sama Jarvis. Bagaimanapun dia yang membuat gue sampai detik ini tuh punya pencapaian yang menurut gue udah alhamdulillah gitu kan. Walaupun bagi kalian belum ada apa-apanya, it's okay. Jadi gue belajar mengapresiasi hal sekecil apapun sih bro di hidup gue gitu kan. Termasuk Jarvis, walaupun dia hanya hanya sebuah benda yang ngebantu gue. Tapi bagaimanapun apa yang dititipin ke kita tuh semua punya maksud dan punya maknanya masing-masing gitu kan. Jadi thank you buat Jarvis, semoga ya lu aman-aman aja lah sama owner lu yang baru. Anjir sedih banget gua. Aduh, thank you Jarvis, thank you banget semuanya yang udah paling tidak nungguin konten-konten gua. Dan alhamdulillahnya udah sebulan lebih gua nggak konten, bukannya subscriber gua turun malah naik bro. Kalian the best lah, the best ya kan. Pasukan Dimas Herdan, anjir, pasukan Dimas Herdan enggak tuh anjir. Oke bro, kalau gitu sekian ya konten dari gua. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di video ini, nanti lu bisa cek aja Instagram gua, lu DM atau mungkin bisa komentar di bawah. Itu ya, gua terima kasih banget, tetap support dan ditunggu ya bro konten-konten gua selanjutnya. Jadi buat kalian user apapun, kalau emang kalian cinta sama otomotif, mau motor informasinya tuh motor apa aja, kalian harusnya excited gitu kan. Oke, kalau gitu gue Dimas Herdan cabut. Terima kasih buat semuanya sekali lagi. Sorry banget kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang kecewa ya kan karena gue melepas Jarvis, tapi it's okay. Ditunggu aja kejutan nanti gue akan ngapain. Oke, kalau gitu gue Dimas Herdan cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.